Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita telah melewati separuh dari bulan Zulqa'dah, 18 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 5 Mei 2026 Masehi, dan ini insyaallah pembahasan kita yang ke-21. Di pekan yang lalu, Selasa malam yang lalu, alhamdulillah kita telah mempelajari tentang iman kepada malaikat, yang intinya bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Malaikat kekhususannya diantaranya ialah penduduk langit. Malaikat memiliki kekuatan, malaikat memiliki sifat, diantaranya memiliki ada yang 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, dan bahkan ada 600 sayap seperti malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah bosan beribadah dan patuh kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi mengamalkan, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah karena tidak memiliki hawa nafsu. Dan kekeliruan yang dilakukan oleh kaum muslimin mengatakan bahwasanya beranggapan malaikat itu adalah pembantu Allah, ini adalah anggapan yang batil. Karena seandainya demikian berarti sudah melakukan tasybih, yakni menyamakan Allah dengan makhluk, ada pembantunya. Tidak. Itu adalah makhluk Allah yang Allah tugaskan untuk mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan. Itu semuanya patuh terhadap tugas-tugasnya, yang sebagaimana telah kita singgung, malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail dan seterusnya, malaikat maut mencabut nyawa secara garis besar. Karena ini kita mengulang karena untuk rukun iman itu telah kita pelajari sejak mungkin masih sekolah dasar. Tetapi ini untuk memantapkannya, yang dahulu hanya sekedar mengenal, tapi ini mengetahui dalil-dalilnya tentunya. Ini yang diinginkan, dalil-dalilnya. Dalil inilah yang ilmu. Yang sebelumnya kita gambaran besar malaikat, beriman kepada al-imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir, tetapi kita tidak tahu dalilnya dari mana. Nah, ini yang kita belajar. Jadi kita mengetahui dalilnya baik itu di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga membantah anggapan orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwasanya malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Ini tidak benar. Jadi mereka hanya prasangkaan, praduga, memberikan atau menisbahkan malaikat itu anak perempuan Allah. Sementara mereka sendiri apabila diberikan anak perempuan, saking malunya sampai hitam muka mereka, sehingga sebagian oknum mereka mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Mereka tidak mau menerima dengan adanya anak perempuan, tetapi dinisbahkan kepada Allah. Allah memiliki anak perempuan, yaitu malaikat-malaikat. Kan tidak diterima oleh akal. Mereka tidak mau dengan anak perempuan, tetapi mereka menjadikan malaikat itu anak perempuan Allah. Ini sungguh tidak
tidak masuk akal. Jadi itu beberapa yang bisa kita simpulkan sebelum kita melanjutkan ke rukun iman selanjutnya, yakni beriman kepada kitab-kitab. Kitab-kitab Allah tentunya yang kita kenal dengan kitab samawi yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kitab-kitab suci banyak, yang ardi juga, yang buatan pikiran manusia seperti Weda ya, dan kitab-kitab yang lainnya. Mereka memiliki kitab-kitab yang sebagai landasan untuk umat-umat mereka yang mereka percayai. Sementara kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan dari sisinya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, jadi beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya, kepada engkau, lalu yang sebelumnya, yang diturunkan sebelumnya. Itu yang sebelumnya yang kita telah mengetahui, Injil, atau dimulai dari yang terlama Taurat, Zabur dan Injil. Baik. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah, di awal-awal tentunya kalau kita lihat, kita tidak merujuk ke kita tidak merujuk setelah kita masuk ke rukun iman, kita tidak merujuk ke pembahasan yang biasa yang kita gunakan, syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tetapi kita tambahkan di kitab Ushulul Iman fi Dawi Kitab wa Sunnah, itu landasan-landasan keiman di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah. Dan alhamdulillah ini ada terjemahannya, sudah diterjemahkan oleh ustadz-ustadz kita yang ketika itu mereka menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Ini adalah nukhwatul ulama, kumpulan para ulama, dosen-dosen akidah di Universitas Islam Madinah. Di antaranya Syekh Profesor Abdul Razak, Syekh Profesor Ibrahim Hurairi, dan seterusnya, yang dosen-dosen akidah di Universitas Islam Madinah. Kemudian ini diterjemahkan ke berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia, dan penerjemahnya adalah ketika itu mahasiswa, yaitu Ustaz Dasman, Ustaz Dr. Dasman, Hafizullah Ta'ala. Kemudian di murojaah atau direvisi oleh dua ustadz juga mahasiswa ketika itu, yaitu Ustaz Aspri Hafizullah Ta'ala dan Ustaz Arifin Badri Hafizullah. Jadi tiga tim yang menerjemahkan kitab tersebut, landasan-landasan keimanan di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah. Jadi metode para ulama di dalam menulis kitab tentunya awalnya dengan ta'arif, yakni definisi, pengertian apa itu kitab atau wahyu. Pertama dulu wahyu secara bahasanya yaitu pemberitahuan secara kilat atau rahasia. Jadi semacam misi rahasia yang tentunya hanya malaikat Jibril yang membawa misi itu, tidak ada yang lainnya. Sehingga ketika Nabi SAW sudah lahir, itu tidak ada jin-jin duduk-duduk di langit, tidak ada lagi. Karena ketika mereka duduk-duduk di langit, itu akan dilempar oleh bintang. Tidak boleh mereka mencuri-curi berita. Ada mereka ingin mencuri berita, tetapi dilempar oleh malaikat dengan bintang-bintang. Karena dikhawatirkan nanti ketika mereka mencuri ini, wahyu ini, tentunya mereka akan menyebarkan ke sekutu-sekutunya. Jadi wahyu itu secara makna bisa isyarat, bisa tulisan, kemudian bisa risalah, dan juga bisa ilham. Baik. Kemudian secara syariat, apa itu wahyu? Wahyu secara syariat yakni pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi tentang apa yang disampaikan. Itu yang disampaikan dari Rabbul Alamin kepada para nabi yang diutus. Jadi tidak semuanya yang mendapatkannya, tidak semua, yang beberapa nabi atau rasul yang isinya berupa undang-undang atau kita kenal dengan syariat.
undang-undang baik dengan perantara maupun tanpa perantara. Ada beberapa tingkatan penerimaan wahyu, diantaranya wahyu semata, wahyu tok atau al-wahyu al-mujarrad, yaitu yang langsung dimasukkan Allah ke dalam hati nabinya. Ini secara langsung. Kemudian jadi ini dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 51, illa wahya. Kalimat illa wahya, kecuali dengan perantaraan wahyu. Dan ada juga dengan melalui mimpi. Sebagaimana dalam surah As-Saffat ayat 102, qala ya bunayya inni ara min fil manami anni azbahuk. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bermimpi, wahai anakku, sesungguhnya aku sesungguhnya aku melihat fil manam, di dalam mimpiku, anni azbahuk, sesungguhnya aku menyembelihmu. Ini dalam mimpi. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga ada mimpi-mimpi yang hadir kepada beliau. Dan kita mengetahui bahwa mimpi para nabi itu hak. Bukan seperti kita mimpi bunga tidur ya. Tetapi mimpi nabi itu hak, benar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, awwalu ma budiya bihi Rasulullah SAW minal wahyur ru'ya salihah fil naum. Pertama kali Rasulullah SAW menerima wahyu adalah berupa mimpi-mimpi yang benar yang beliau lihat dalam tidurnya. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subh. Maka tiada satu pun mimpi beliau melainkan datang bagaikan cerahnya cahaya subuh. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu dengan langsung berbicara. Di antara contohnya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Atau di ayat yang lain di dalam surah Al-A'raf ayat 143, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, dan tatkala Nabi Musa datang untuk bermunajat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Rabb telah berkata langsung kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah berkata langsung kepadanya. Di antaranya juga Abul Bashar, kakek moyangnya manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 37, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya. Ini tentunya sebelum diusir atau dicampakkan ke bumi, sebelum berdosa. Atau bisa juga dari belakang tabir. Belakang tabir seperti Nabi SAW, au min wara'i hijab, di belakang tabir. Ketika Nabi SAW itu berbicara langsung dengan Allah, tetapi ada tabir, ada hijab, tidak bisa Nabi melihat langsung, karena Nabi hanya melihat nur ala nur, tidak langsung Nabi melihat, tetapi ada suara Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman untuk memerintahkan solat berapa? 50 waktu awalnya 50 waktu sehari semalam. Namun ketika turun ke langit, di langit yang ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, minta diskon, terakhir 5. Ketika yang 5 itu Nabi mengatakan malu, sudah sering bolak-balik, dan itu makanya karena kelipatan pahala amal soleh itu 10 kali lipat, 5 kali 10 sama jadinya 50 waktu. Ini kemudahan bagi kita
seandainya 50 waktu, tentu setiap saat kita mendengar muadzin. Jadi 24 jam ya, 24 jam itu dibagilah 50. Sekali setengah jam azan terus. Salat terus. Kapan kita bekerja? Kapan kita tidur? Jadi Masya Allah, Subhanallah, Allah mudahkan kita. Walaupun kita mengerjakan 5 waktu sehari semalam, tetapi pahalanya tetap 50 waktu, karena dikalikan 10. Adapun tingkatan yang ketiga, wahyu disampaikan dengan perantaraan malaikat. Ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Dalilnya dalam surah Asy-Syura bukan Asy-Syu'ara ya, Asy-Syura ayat 51, au yursila rasulan fayuhiya biizni ma yasha, atau dengan mengutus seorang utusan, maksudnya malaikat, diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia dikehendaki. Jadi kita mengetahui bahwasanya turunnya malaikat Jibril alaihissalam yaitu membawa wahyu dari Allah, dari sisi Rabbul Alamin kepada para nabi dan rasul. Adapun Al-Qur'anul Karim ini diturunkan dengan cara ini, melalui perantaraan malaikat Jibril. Ini juga dalilnya yang tadi dalam surat Asy-Syura, ini dalam surah Asy-Syu'ara. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar diturunkan dari sisi Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin. Jadi dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin. Ruhul Amin ditafsirkan dengan Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Ala qalbika litakuna minal munzirin, ke dalam hatimu wahai Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan. Kemudian dalam surah An-Nahl, qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqq. Katakanlah Ruhul Kudus, malaikat Jibril alaihissalam, menurunkan Al-Qur'an dari Rabbmu dengan benar. Kemudian mengenai malaikat Jibril alaihissalam ketika menyampaikan wahyu itu ada 3 keadaan. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat bentuk aslinya. Ini telah kita singgung di pertemuan yang lalu. Itu pertama kali Nabi SAW melihat malaikat Jibril ketika di Gua Hira, wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. 5 ayat pertama. Nabi melihat bentuk asli malaikat Jibril menutupi ufuk. Takut Nabi SAW awalnya. Yang kita ketahui dari peristiwa pertama kali turunnya wahyu, dan itu Nabi SAW melihat bentuk asli malaikat Jibril 2 kali. Yang keduanya yang ketika peristiwa Mi'raj di Sidratul Muntaha. Kemudian yang kedua, wahyu datang kepada Nabi seperti suara lonceng. Jadi bunyi lonceng. Ini yang paling berat oleh Nabi SAW. Jadi ketika bunyi ini terdengar oleh Nabi SAW, lalu datanglah wahyu tersebut dari malaikat Jibril. Itu biasanya di siang yang dingin, Nabi SAW yang keadaan bukan siang ya, cuaca yang dingin, itu Nabi berkeringat. Begitu juga ketika ada salah seorang sahabat, Nabi duduk dekatnya, kebetulan wahyu turun, paha Nabi menghimpit kakinya, pahanya juga seolah-olah kata yang sahabat ini mau remuk tulangnya. Nabi berada di kendaraannya, di ontanya, ketika wahyu turun, ontanya keberatan, langsung duduk. Ini berat Nabi menerima wahyu. Innahu sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau perkataan yang berat. Al-Qur'anul Karim di dalam surah Muzammil. Kemudian Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad, yaitu menjelma sebagai bentuk manusia. Biasanya sahabat Dihya Al-Kalbi, salah seorang yang memiliki wajah yang rupawan, biasanya malaikat Jibril menjelma wajah sahabat tersebut radhiyallahu anhu.
Dan ada juga yang wajah yang tidak diketahui sebagaimana hadis Jibril. Insyaallah nanti akan kita lewati hadis Jibril yang mana malaikat Jibril datang menyerupai manusia yang tidak ada yang mengenalnya satupun, seolah-olah dari safar, rambutnya sangatlah hitam, bajunya sangatlah putih, tidak ada yang mengenalnya. Baru terakhir nanti insyaallah akan kita pelajari hadis Jibril yang masyhur insyaallah setelah pembahasan setelah iman ini ihsan, baru membahas tentang disinggung tentang hadis Jibril yang masyhur. Jadi yang berat tadi adalah yang berupa salsalatil jaras seperti lonceng tadi. Itu yang paling berat. Kemudian kita masuk ke makna tadi wahyu ya, sekarang kitab. Jadi karena wahyu kitab itu kumpulan dari wahyu. Jadi Alkitab itu adalah bentuk mufrad, bentuk tunggal. Adapun bentuk jamaknya plural bahasa kita ya, al-kutub. Kitaban yaktubu. Jadi kataba yaktubu kitaban yang berarti menulis. Jadi Alkitab adalah nama lembaran dan tulisan yang ada di dalamnya. Dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 153, yas'alunaka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama'. Ahli kitab meminta kepadamu agar menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Kemudian ada namanya suhuf. Suhuf lembaran-lembaran. Nah, itu kita telah mengetahuinya, ada dua suhuf, yaitu dalam surah Al-A'la ayat terakhir, suhuf Ibrahim wa Musa, suhufnya Ibrahim dan Musa. Adapun kitab itu diturunkan kitab Taurat kepada malaikat pula, kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita ambil yang penting-pentingnya saja, karena kalau dibahas semuanya tidak cukup waktunya. Kemudian apa faedah beriman kepada kitab? Apa faedahnya? Tentunya ada faedahnya. Ketika kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu dari sisi Rabbul Alamin sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menciptakan makhluknya, di antara hamba Allah adalah manusia, tidak dibiarkan begitu saja. Diturunkan kitab dan diutus rasul. Bagi seorang pribadi mukmin, pengaruh beriman kepada kitab-kitab tersebut, kitab samawi maksudnya yang diturunkan dari langit, yang pertama bersyukur kepada Allah atas karunia ini, itu berupa diturunkan kitab kepada makhluknya yang mengemban syariat ini, yaitu manusia, dan juga kepada jin ya, karena kedua makhluk ini tsaqalain, yaitu jin dan manusia. Jadi ini untuk keberuntungan, kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian di sini yang kedua, di antara faedahnya, Allah menurunkan kitabnya dan kita beriman dengan sungguh-sungguh, yaitu menampakkan hikmah Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan di dalam kitab-kitab kepada setiap umat sesuai dengan umat itu. Adapun Al-Quranul Azim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan untuk umat tertentu, tetapi kepada seluruh umat. Kalau dahulu misalnya Taurat hanya kepada Bani Israel, umatnya Nabi, begitu juga yang lainnya. Tetapi untuk Al-Quranul Azim itu semuanya relevan kepada seluruh umat manusia, jin dan manusia, sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga, dari buah dari beriman kepada kitab, yaitu
kita meyakini adanya sifat kalam. Sifat kalam yaitu berbicara bagi Allah Ta'ala. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk. Ini kita sedikit membahas tentang akidah, karena sebagian sekte, terutama yang ketika itu berjaya sampai khalifah menganut pemahaman tersebut, yaitu Mu'tazilah, yang menganggap Al-Quran itu adalah makhluk. Sementara akidah Ahlus Sunnah itu berkeyakinan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk. Dan ini terkenal ya, fitnah yang terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ketika terjadi fitnah ini, banyak ulama yang dibunuh oleh khalifah ini. Banyak ulama kalau tidak mengakui bahwasanya Al-Quran ini makhluk, maka akan dipenggal, akan dibunuh. Karena ketika itu yang berwenang adalah penguasa, khalifah. Namun disayangkan khalifah ini terseret kepada ideologi atau pemahaman Mu'tazilah, yang salah satunya mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Terimbaslah fitnah ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah, salah satu dari imam yang 4, Imam Al-Imatul Arba', imam dunia ini ya, seluruh dunia mengenal 4 imam ini. Ketika dikatakan kepada Imam Ahmad apakah Al-Quran ini makhluk atau kalamullah, beliau tetap berpendirian kalamullah. Sampai ucapan beliau yang terkenal yang ditulis oleh sejarah, meskipun jenggot ini berlumuran darah, maksudnya meskipun beliau dipenggal, beliau tetap mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil beliau dipenjarakan, disiksa, dipukul, dan ada karomah di situ. Kita telah mengetahui bahwasanya kejadian yang luar biasa yang telah pernah singgung, ada 3 kejadian luar biasa. Yang pertama itu mukjizat, itu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua namanya karomah, itu terhadap wali Allah, orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Yang ketiga adalah itu sihir, itu terhadap wali syaitan. Itu sihir, itu wali syaitan. Nah, jadi karomah yang terjadi ketika Imam Ahmad itu dipukul, Al-Gojo yang memukul itu sampai kewalahan. Dipukulnya Imam Ahmad, dicambuknya. Lalu beliau kewalahan, heran. Kata Al-Gojo tersebut yang tentunya memiliki kekuatan dan keperkasaan tubuh, ini pukulan ini seandainya saya pukulkan ke onta, mati ontanya. Ini Imam Ahmad alhamdulillah karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mati dah. Ini saking kuatnya pukulannya. Ini termasuk karomah, kejadian yang luar biasa kepada orang yang bertakwa, orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian ada yang ulama untuk menyelamatkan nyawanya melakukan tauriyah. Tauriyah ini seolah-olah berbohong, tetapi itu tidak berbohong, tetapi memalingkan makna sehingga orang tertipu dengan hakikat aslinya. Kita telah pernah singgung tentang hadis syafaat yang melakukan tauriyah, diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim menganggap itu berbohong, tetapi itu tidak berbohong, tauriyah. Jadi kata sebagian ulama yang ingin menyelamatkan dirinya, nyawanya, mengatakan bahwasanya dengan jarinya, bahwasanya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ini adalah makhluk. Maksudnya jarinya, ini adalah makhluk. Itu namanya tauriyah. Itu bukan bohong, tetapi untuk memalingkan apa yang dimaksud orang berlainan dengan apa yang dimaksud. Dan ini bukan termasuk kebohongan tauriyah. Berbeda dengan taqiyah. Taqiyah itu akidah Rafidah atau Syiah, memang keyakinan mereka berbohong. Di depan Ahlus Sunnah mereka mengatakan begini, tapi di belakang mereka tidak meyakini apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Negeri kita banyak yang tidak mengenal dengan Syiah. Mereka tidak mengenal sekte-sekte Syiah, bagaimana banyaknya sekte mereka. Yang paling berbahaya adalah Rafidah. Karena Rafidah itu menghalalkan darah Ahlus Sunnah, Sunni yang kita ketahui ya. Dan
di sebelumnya Suriah Syam, salah satu pecahan dari Syam itu Bashar Assad, presidennya itu menganut Syiah, sekte Nusairiyah. Jadi banyak sekte, itu berbahaya juga. Bagaimana penyiksaan mereka terhadap Sunni di Suriah. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah akhirnya direbut kembali oleh ahlu sunnah yang sekarang. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab? Yang pertama tentunya membenarkan dengan sungguh-sungguh bahwa semua kitab itu diturunkan dari sisi Rabbul Alamin, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini, seperti Taurat dalam surah Al-Maidah ayat 44, inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada hudaw wa nur, yaitu petunjuk dan cahaya. Ini kita pilih ya. Kemudian yang kedua, mengimani bahwa sesungguhnya semua kitab itu sama-sama menyeru kepada tauhid, sama seluruhnya. Dalilnya dalam surah Al-Imran ayat 79, maka li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah tsumma yaqul lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah. Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Tidak ada yang demikian. Jadi ada beberapa mengimani bahwasanya sesungguhnya kitab Allah itu saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Dalilnya di dalam surah Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Begitu juga Injil sebagai petunjuk juga dan cahaya, wa atainal injila fi hudaw wa nuran wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya. Jadi banyak disinggung di sini tentang kitab Taurat dan Injil ya, ada koreksian di dalamnya karena itu sudah dirubah, sudah dilakukan perubahan oleh sepeninggal nabi-nabi tersebut. Mereka telah merubahnya. Adapun kenapa tidak disinggung tentang Zabur, karena Zabur disebutkan oleh Imam Qatadah ketika menafsirkan di dalam tafsir Nukatsir bahwasanya Taurat dan Injil itu berisikan hukum-hukum syariat. Adapun Zabur itu isinya hanya pujian-pujian, doa-doa atau wirid-wirid Nabi Daud alaihissalam. Jadi tidak ada hukum dia. Adapun hukum adalah hukum nabi sebelumnya, itu Taurat hukumnya yang ditegakkannya. Jadi tidak ada syariat baru di Nabi Daud, begitu juga dengan putranya Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Tapi intinya bahwasanya semua kitab yang diturunkan sebelumnya itu semuanya sudah dirubah-rubah, tidak ada yang asli. Yang asli sampai hari kiamat adalah Al-Quran. Ini Allah menyebutkan bahwasanya kitab sebelumnya itu sudah dirubah dalam surah Al-Baqarah ayat 75, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'u kalam Allah thumma yuharrifu. Nah, jadi mereka mengubahnya min ba'di ma'aqaluhu wa hum ya'lamun, setelah mereka memahaminya sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhi'ih.
Jadi orang-orang Yahudi mereka merubah perkataan, dan begitu juga dengan Injil dirubah-rubah juga. Adapun Al-Qur'an, keistimewaan Al-Qur'an itu tidak ada yang sanggup merubahnya, dan Allah langsung yang menjaminnya. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Dan Al-Qur'an itu sampai akhir zaman akan tetap ada, sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat baru Al-Qur'an itu diangkat oleh Allah. Mushaf yang ada pada kita itu tidak ada tulisannya lagi, diangkat oleh Allah, karena tidak berlaku lagi keimanan ketika itu, apabila telah terbit matahari dari baratnya. Kemudian Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi SAW adalah Al-Qur'anul Karim, dan dengan Al-Qur'an ini seorang hamba menjadi mulia, karena kemuliaannya telah kita singgung ketika kajian di bulan Ramadan ya. Diturunkan dari sisi yang maha mulia kepada melalui malaikat yang paling mulia kepada hamba Allah yang paling mulia Nabi Muhammad SAW di bulan yang mulia, bulan Ramadan, di malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau kita ingin mulia tentunya dengan Al-Qur'anul Karim, baik kita membacanya, kemudian kita pelajari, tadabburi, kemudian kita amalkan hukum-hukumnya. Itu yang bisa kita pelajari dari iman kepada kitab, bahwasanya itu adalah sisi Rabbul Alamin. Ini yang kita ringkas ya, sebenarnya ini pembahasan yang sangat panjang. Ada beberapa yang banyak yang terlewatkan. Intinya bahwasanya kitab Samawi itu benar-benar diturunkan dari sisi Rabbul Alamin. Ketika Al-Quran turun, maka sebelumnya undang-undang sebelumnya tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah Al-Quran sampai akhir zaman, itu yang berlaku. Adapun Taurat dan Injil itu dirubah oleh umatnya sesuai dengan kehendak hatinya, sesuai dengan hawa nafsunya. Baik, alhamdulillah itulah yang bisa kita pelajari rukun iman, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan ya, cita-cita yakni sebagaimana apa yang disesali oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yakni ketika beliau di penjara, awalnya bisa menulis dan diberi buku, bisa menulis. Kemudian akhirnya dilarang, hanya bisa, tidak ada bacaan, tidak ada kitab. Akhirnya beliau hanya membaca Al-Quran. Sampai beliau menjelang wafatnya lebih dari 80 kali beliau khatam Al-Quran, hafalannya. Lalu beliau menyesal, seandainya waktu-waktu dahulu yang beliau sebelum di penjara, dan beliau wafatnya di penjara, seandainya dahulu itu digunakan untuk Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita menyesal juga di penghujung usia kita. Gunakanlah kesempatan. Banyak ulama yang terlambat belajar, mereka taubat di usia 55, lalu sungguh-sungguh akhirnya Allah angkat derajatnya menjadi ulama juga di zamannya. Jadi bukan harus dari kecil pondok pesantren, tergantung kita, kesungguhan kita. Insya Allah dengan kesungguhan kita pelajari, baca tafsirnya, insya Allah kita memahami kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya yaitu bahasa cinta dari Allah, bahasa kasih sayang dari Allah. Masa kita tidak sambut kalamullah ini, firman Allah ini? Masa kita abaikan? Jadi jangan sampai kita abaikan wahyu ini, maka jadikanlah dia sebagai penenang, petunjuk untuk hati kita tentunya. Kita akhiri kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.